Jumpa lagi Sken bersama Bung Firdaus Ilyas. Iya, berjumpa lagi kita, Bung Meldi Rendra. Komunitas-komunitas terutama masyarakat sipil Bung Firdaus dan komunitas-komunitas pengkritik Prabowo atau komunitas yang punya pandangan-pandangan berbeda saat ini akan menyatukan langkah ya. Satu langkah yang saya kira ini adalah hal yang baik dalam upaya mengimbangi Prabowo yang di dalam kekuasaan dan tentunya harus ada orang di luar kekuasaan. Anies Baswedan dengan teman-teman atau dengan kelompok sipil lainnya akan akan berencana membuat sebuah organisasi yang berbau partai politik untuk melakukan rivalitas kekuasaan dengan Prabowo, Bung Firdaus. Iya, Bung Meldi. Ya, jadi kalau dilihat dalam konteks gerakan politik Indonesia, begitu ya, perkembangan dinamisasi politik Indonesia, terutama pasca Pilpres 2024, begitu ya. Dan kita lihat bagaimana dominasi Presiden Prabowo sebagai presiden terpilih, dan kita melihat tidak ada kelompok penyeimbang, baik itu dalam partai politik ataupun juga organisasi kemasyarakatan, begitu ya, bahkan tokoh-tokoh. Karena tokoh-tokoh politik, tokoh-tokoh sosial masyarakat, dan bahkan akademisi dan kampus misalnya, kecuali mahasiswa yang sudah mulai bersuara, itu relatif mengambil suara sama mengamini atau diam saja terkait beberapa kebijakan-kebijakan strategis atau program pemerintah begitu. Tetapi yang menarik adalah beberapa hari yang lalu gitu ya, kelompok relawan Anies Baswedan itu dimotori oleh jubir Anies Baswedan mendeklarasikan gerakan ormas, gerakan rakyat begitu ya. Di mana gerakan rakyat ini disinyalir dan dalam deklarasi ini juga dihadiri oleh Anies Baswedan gitu ya, dengan menggunakan jaket berwarna oranye gitu ya. Dan di dalam deklarasinya mereka mengatakan bahwa gerakan rakyat ini bertujuan untuk melakukan pendidikan politik pada rakyat Indonesia, membangun kesadaran terhadap hak dan segala macam, ikut memperjuangkan soal-soal yang menjadi isu hangat di masyarakat begitu. Nah, banyak pihak menilai gerakan rakyat yang dideklarasikan ini merupakan salah satu langkah awal Anies Baswedan, mantan kandidat Capres 2024, begitu ya, untuk mempersiapkan diri sebagai kendaraan politik di dalam Pilpres atau kontestasi pemilu berikutnya, terutama dalam Pilpres 2029, begitu. Karena kalau kita lihat Anies Baswedan sebagai salah satu kontender atau salah satu tokoh yang dianggap memiliki potensi maju lagi dan menjadi penyaing untuk Pilpres 2029, itu belum memiliki kendaraan politik, Bung Adi. Dan mereka berharap dengan gerakan rakyat ini akan semakin besar begitu ya, tidak hanya diisi oleh relawan Anies Baswedan atau pendukung Anies Baswedan, tetapi juga terbuka untuk kelompok-kelompok atau masyarakat yang lain. Dan mungkin saja gerakan rakyat yang sudah dideklarasikan ini di dalam nanti beberapa tahun ke depan akan berubah gitu ya, menjadi sebuah partai politik seperti halnya yang terjadi pada Partai Gerakan Nasional Demokrat atau Nasdem begitu ya, ataupun juga Gerindra yang pada awalnya merupakan kelompok masyarakat atau humas begitu ya, sehingga Anies Baswedan nanti punya semacam tiket lulus dalam verifikasi dalam maju dalam Pilpres. Karena kita ingat Bung Meldi, setelah keputusan MK yang kemarin yang mengatakan bahwa semua partai politik yang disahkan sebagai peserta pemilu itu bisa mencalonkan presiden dan wakil presiden. Artinya apa? Tidak ada lagi batasan threshold 20% di dalam parlemen yang menjadi syarat untuk mengajukan calon presiden ataupun wakil presiden begitu. Nah, dengan adanya gerakan politik dan mungkin menjadi partai politik, bisa jadi gitu ya, Anies Baswedan mempersiapkan diri gitu ya, kendaraan untuk politiknya, dan bisa jadi ini akan menjadi salah satu alternatif atau bagian dari penyeimbang kekuasaan kita di dalam konteks pemerintah Indonesia, di dalam mengawal demokrasi, di dalam memperjuangkan kepentingan rakyat di dalam 5 tahun ke depan, Bung Nadi. Oposisi yang kuat, Bung Firdaus, dalam sebuah ekosistem politik di sebuah negara demokrasi Indonesia, saya kira ini adalah sebuah yang tidak bisa terhindari ya. Dengan adanya Anies Baswedan sebagai lokomotif oposisi di Indonesia, ini sebenarnya baik untuk Pak Prabowo sebagai presiden, sehingga dia lebih melihat hal-hal yang terbaik untuk bangsa ini dengan adanya kritik-kritik, dan dia tidak terlena bobok dengan pikiran-pikiran dia sendiri. Ada pikiran-pikiran di luar, pikiran-pikiran orang lain yang bisa dicerna oleh Prabowo untuk memperbaiki terus-menerus program politik yang ada di dalam kekuasaan, karena yang di luar kekuasaan oposisi tentunya terus mengkritik hal-hal yang tidak patut dikerjakan oleh Prabowo, Bung Firdaus. Iya, Bung Meldi. Dan ini menjadi salah satu antesis ya, dalam tanda kutip, dalam konteks yang baik ya. Bagaimana keinginan berkali-kali diulang-ulang oleh Presiden Prabowo untuk membentuk koalisi permanen. Artinya apa? Seluruh oposisi, seluruh partai politik itu bergabung dalam pemerintahan, kemudian mendukung pemerintah dalam sebuah koalisi permanen, sehingga tidak ada lagi oposisi tanda kutip gitu.
Dan dalam titik ini kita melihat misalnya dengan kehadiran ini bisa menjawab kira-kira gitu ya keterbatasan pemerintah. Karena kalau kita coba lakukan evaluasi di dalam 4 bulan terakhir pemerintahan Prabowo, ya, artinya ya pemerintahan ya lebih dari 100 hari sejak awal dilantik begitu ya, banyak persoalan-persoalan sudah mulai muncul begitu. Mulai dari membangun kebijakan, kemudian koordinasi antar kelembagaan, termasuk kira-kira melihat dampak begitu ya. Apakah sebuah kebijakan itu punya perencanaan yang baik, yang jangka panjang atau tidak begitu. Dan kita menemukan banyak sekali beberapa persoalan-persoalan mendasar begitu. Artinya apa? Persoalan-persoalan kebijakan ini nampaknya tidak menemukan exercise yang cukup baik begitu. Semua menerima, baik itu di sisi eksekutif begitu ya dengan dominasi Pak Prabowo yang begitu kental begitu. Kemudian begitu juga dalam sisi legislatifnya. Kita melihat sebagian petinggi DPR atau legislatif malah berubah menjadi semacam juru bicara untuk pemerintahan tanpa banyak melakukan kritisi atau feedback di dalam kebijakan-kebijakan atau program yang diambil oleh pemerintah begitu. Nah, hadirnya kelompok-kelompok seperti Gerakan Rakyat atau kelompok yang lain dibangun misalnya entah itu nanti oleh relawannya Ganjar atau Ahok atau partai politik yang lain misalnya, itu akan menjadi sebuah masukan yang kuat dan bagus untuk pemerintahan begitu. Artinya apa? Kalau pemerintahan Prabowo membuka seluas-luasnya ruang untuk berbeda, untuk memberikan kritisi, bukan mengatakan endasmu gitu ya, bukan mengatakan omon-omon doang begitu ya. Artinya apa? Itu akan menjadi sebuah semacam katalis untuk penyeimbang kekuasaan begitu. Dan di sisi lain kita akan melihat misalnya dalam sisi kanalisasi politik publik juga punya alternatif nanti. Karena apa sekali lagi? Karena kalau kita lihat misalnya dalam tendensi beberapa bulan terakhir, dalam sebulan terakhir terutama misalnya, bahwa Presiden Prabowo juga sudah mulai mengancang-ancang mempersiapkan diri untuk mempersiapkan agar masuk dalam 2 periode dalam pemerintahannya, Bu Meldi, begitu. Artinya apa? Kalau begitu kuat dominasi seorang kekuasaan eksekutif di sana dalam hal ini Presiden Prabowo tanpa ada alternatif atau penyeimbang gitu, maka akan menimbulkan kerugian di dalam kepentingan publik untuk kesejahteraan ke depan. Jadi saya pikir inisiasi gerakan rakyat yang mungkin nanti akan berubah menjadi partai politik begitu ya, begitu juga kelompok-kelompok atau yang lain misalnya, ditambah dengan semakin kuatnya posisi mahasiswa, semakin kritisnya mahasiswa begitu ya, dan kita menunggu juga nanti kelompok kampus, kelompok akademisi, kelompok ormas keagamaan dan segala macam kembali memberikan dalam sikap yang kritis untuk pemerintahan, maka ini menjadi sebuah tanda-tanda baik bahwa ada penyeimbang di dalam kekuasaan. Oposisi yang sangat genuine, Bung Firdaus ya, itu dilakukan oleh Megawati. Ya, SBY terpilih, dia melakukan oposisi 10 tahun, Bung Firdaus. Ketika Jokowi terpilih, dia secara oposisi loyalis, oposisi dari dalam, Bung Firdaus, mengkritik Jokowi sampai sekarang misalnya ya. Ini juga oposisi, saya kira dia punya integritas menjadi oposisi. Nah, setelah Prabowo dia kembali menjadi oposisi, Bung Firdaus, saya kira Megawati adalah oposisi terbaik yang kita punya, dan peran Megawati memang menjadi oposisi walaupun dia hanya menang di Jokowi misalnya, tapi karakter oposisi dibutuhkan agar jalan Republik ini lurus, Bung Firdaus. Iya, betul Bu Meli. Jadi kalau kita lihat sampai saat ini yang belum sama sekali bertemu ataupun juga memberikan sinyal, karena dalam beberapa event ya, Presiden Prabowo itu nampaknya begitu aktif, begitu berhasil menarik Presiden Jokowi, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di dalam beberapa kegiatan sebagai bagian dari kekuatan koalisi permanen, begitu ya. Dan publik menunggu-nunggu nampaknya belum hadir juga Ibu Megawati, bahkan sampai terakhir kegiatan retret kepala daerah di Magelang yang kemarin, begitu ya. Dan pada titik ini kita melihat semoga peran oposisi itu diambil secara formal, artinya partai politik yang diterima dan disahkan oleh PDIP di dalam parlemen begitu ya. Dan kemudian juga diperkuat oleh ormas yang lain begitu ya. Gerakan rakyat atau organisasi yang lain, kelompok cendekiawan dan mahasiswa begitu ya. Sehingga memang akan menjadi sebuah akumulasi bahwa di dalam demokrasi Indonesia masih ada kelompok-kelompok kritis yang bersuara, tidak mati, tidak tidak terkungkung dengan semakin besarnya dominasi militerisme di dalam kekuasaan eksekutif atau urusan-urusan publik begitu ya. Tetapi publik juga kembali hadir seperti halnya 98 atau tahun 70-an atau 60-an begitu ya. Kembali mencoba meluruskan bahwa dalam demokrasi yang baik bahwa peran atau kekuasaan publik itu yang menjadi utama, kepentingan dan kebutuhan publik lah yang menjadi prioritas dalam program, bukan kelompok-kelompok tertentu begitu ya. Di mana supremasi sipil menjadi dasar di dalam pemerintahan Indonesia, Bu. Terima kasih, Bung Firdaus. Iya, sama-sama Bu Meldi. Terima kasih banyak. Tetap semangat. Salam Indonesia bersih. Salam Indonesia bersih.